Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Ya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sebesar apa sih peluang usaha bengkel itu? Jadi buat teman-teman yang mungkin belum memulai atau baru mulai mau buka bengkel atau tertarik dengan usaha bengkel, mungkin saya mau jelaskan sedikit ya. Jadi apapun usaha itu pasti ada resikonya. Terus kemudian juga bengkel itu juga jangan hanya dilihat ketika bengkel itu ramai, tapi berangkatnya atau awalnya berangkat itu seperti apa, suka dukanya. Jadi buat teman-teman yang sudah buka bengkel mungkin memahami kondisi yang terjadi di lapangan ya. Artinya bukan hanya bengkel, ini apapun usaha itu nggak mungkin langsung menghasilkan lah. Artinya ya pertama sih babat alas atau mungkin memulai itu ibarat petani itu masih menanam dulu, kemudian setelah menanam merawat, setelah merawat kemudian ya mungkin ada hambatan atau kendala, setelah itu baru panennya. Nah ini beberapa proses itu juga sama di bengkel juga. Dia yang perlu diketahui buat teman-teman yang mau buka bengkel, terutama yang tanpa skill ya, atau mungkin yang basicnya bukan dari mekanik. Kalau dari mekanik sih mungkin ya relatif lebih mudah, karena memang satu ilmunya punya, basic tekniknya atau skillnya punya. Dan kebanyakan kalau mantan mekanik buka itu kan pasti dikerjakan sendiri dulu, mungkin nyari orang satu, atau istilahnya kita memulai lebih mudah. Terus kemudian ini banyak yang terjebak, orang-orang yang dengan modal istilahnya ya namanya usaha kan pengennya kan modal kecil. Jadi dengan modal kecil atau mungkin dengan modal istilahnya mungkin bisa sewa tempat sama beli beberapa spare part yang nilainya itemnya masih sedikit. Terus kemudian diajak temennya buka bengkel atau mungkin memulai usaha bengkel tanpa skill. Nah itu yang bahaya. Kenapa? Karena yang nggak pernah di bengkel atau nggak pernah usaha bengkel itu kan ketika namanya pengusaha kan mengeluarkan uang, ekspektasinya kan langsung hasil besar. Nah sedangkan di bengkel itu kan tidak bisa seperti itu. Bengkel itu kan kalau teman-teman mungkin ya orientasinya hanya di jasa, rasanya mungkin kecil hasilnya. Jadi yang harus teman-teman harus istilahnya lakukan itu ya, atau dipikir terlebih dahulu itu orientasinya adalah jualan spare part. Makanya kan banyak bengkel-bengkel di pinggir jalan atau di kota atau di daerah manapun itu biasanya bengkelnya cuma di teras, terus kemudian dalamnya itu toko spare part. Nah kenapa? Kalau bengkel umum seperti itu kan orientasinya kan sudah jualan spare part ya. Sedangkan jasa itu kadang-kadang ada yang 75% dikasih mekanik, 25% ke pemilik. Artinya kalau pemilik usaha itu hanya mengandalkan jasa kan tidak mungkin, tidak cukup. Jadi dia harus mengandalkan penjualan spare part. Sedangkan penjualan spare part itu juga istilahnya gini, ketika kita baru memulai terus kemudian dengan stok spare part seadanya ya kita kan susah, berat di putaran. Artinya apa? Uang yang kita putar itu nggak nututi, buat operasional nggak nututi. Nah jadi apakah bisnis bengkel ini menguntungkan? Bisa, tapi apakah bisnis bengkel ini juga beresiko buat orang yang di basicnya bukan dari bengkel? Jadi kembali lagi hati-hati buat teman-teman yang mau buka bengkel, usaha bengkel tapi basic ilmunya belum ada atau mungkin basicnya bukan dari orang bengkel. Kecuali teman-teman investor modalnya cukup, terus kemudian mau buka bengkel, sekalian aja bengkel resmi. Kalau bengkel resmi untuk investor atau istilahnya orang yang memulai usaha bengkel tapi dia buka bengkel resmi, itu resikonya lebih kecil karena memang itu didampingi atau di istilahnya dibina sama main dealer, kemudian pasarnya juga sudah ada, sebelum buka juga sudah ada survei berapa istilahnya unit market share-nya di situ, kemudian berapa istilahnya kita butuh mekanik berapa perlu mekaniknya juga istilahnya
dimagangkan dulu bisa. Jadi banyak cara kalau bengkel resmi. Tapi kalau bengkel umum teman-teman mau buka, saran saya kalau memang modalnya, skill tekniknya ada, monggo, mau buka dengan modal sekecil apapun saya yakin jalan. Tapi kalau istilahnya modalnya, skillnya nggak ada, modalnya istilahnya mepet, mending jangan usaha bengkel. Karena kalau diteruskan usaha bengkel dengan modal yang mepet tanpa skill teknik, dikhawatirkan apa? Begitu awal-awal sudah berat, mau berangkat aja sudah berat nyari mekanik. Ketika mencari mekanik diajak borongan pasti nggak mau karena bengkelnya masih sepi. Ketika bengkel sudah buka terus kemudian mekanik ada, kita sudah terbebani dengan minimal di awal buka itu kan pasti ada gaji mekanik. Nah sedangkan gaji mekanik itu kan kita harus subsidi dulu kalau bengkelnya belum ramai. Terus penjualan spare partnya, jadi istilahnya resikonya lebih besar. Satu tadi yang harus dikeluarkan di bengkel itu ketika Anda buka bengkel pertama kali adalah satu yang jelas adalah gaji mekanik, kemudian yang kedua sewa tempat, ketiga adalah stok spare part. Nah stok spare partnya kan sudah uang berhenti, artinya apa? Kita hanya mengandalkan putaran itu. Nah sedangkan putaran spare part itu kalau bengkel pertama kali buka pasti nggak nutupi atau kurang untuk putarannya, sehingga pemilik bengkel itu biasanya 3, 4 sampai 5 bulan di awal dia nggak dapat apa-apa. Adapun jasa itu mungkin biasanya buat gaji mekanik sama operasional. Nah operasional itu tidak hanya gaji mekanik, tapi ada bayar listrik, kemudian air, kemudian perlengkapan kayak tiap hari mungkin beli kain lap, beli lem, beli bensin, beli macun, dan yang lain-lain. Jadi OPEX ya atau operational expense itu namanya pengeluaran yang harus dikeluarkan masing-masing bengkel. Awalnya ketika kita buka kita kan hanya berhitung bahwa gaji mekanik berapa, terus kemudian kita subsidi berapa lama, berharap kita dapat untung. Oke, kalau memang lokasinya bagus, kemudian mekaniknya istilahnya semangatnya sama dengan pemiliknya, oke. Tapi biasanya kan antara pemilik dan mekanik kan semangatnya pasti beda. Terus kemudian ketika sudah jalan, bengkel jalan, nah itu kendalanya mekanik, kita bergantung ke mekanik. Makanya kalau modalnya mepet, kita nggak niat istilah buka bengkelnya hanya sekedar pengen buka bengkel saja, bukan jualan spare part, mending depending. Tapi kalau punya modal buat usaha spare part atau jual spare part sekalian, mekanik nanti istilahnya jasa itu mungkin kita nggak seberapa mengharapkan dari jasa servis, tapi dari penjualan spare part. Di situ bengkel bisa jalan atau toko bisa jalan. Makanya banyak toko-toko yang besar itu dia putarannya ya nggak butuh untung besar, tapi putarannya cepat. Sedangkan kalau bengkel kecil, modal kecil, kita sudah kalah. Beli spare part pulaan itu diskonnya cuma sedikit. Kalau kita jual lagi ke bengkel juga mungkin sudah kalah dengan toko yang besar. Kalau kita jual ke konsumen langsung, biasanya putarannya yang istilahnya lambat. Kenapa? Karena bengkel kita belum dikenal. Artinya ya hati-hati, ya mungkin butuh sharing dulu, butuh ngobrol dulu, butuh minta pertimbangan. Ya makanya saya bikin video ini, bikin YouTube itu kan tujuannya biar bisa sharing, bisa tukar pengalaman, mungkin bisa ini siapa tahu. Istilahnya gini lah, banyak yang teman-teman itu melihat gambarnya saja, oh bengkel ini rame, hasilnya besar, oh bengkel ini jual jasa nggak mungkin rugi, oh bengkel ini mudah, bisnis yang mudah. Enggak seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin teman-teman yang sudah jalan atau bengkel-bengkel yang sudah jalan itu punya pengalaman. Sharing aja, sharing ke teman-teman yang sudah buka, sharing ke toko yang sudah buka, sharing ke bengkel yang sudah buka, atau mungkin kalau mungkin bisa saya sharing dengan saya, ya saya terima kasih. Selain kita sharing, intinya video ini bahwa saya mengingatkan buat teman-teman pemula yang mau buka bengkel, hati-hati, jangan hanya istilahnya menerima mungkin lah ya, hanya melihat oh untungnya besar saya buka ini, terus kemudian langsung bergerak tanpa memperhitungkan atau tanpa minta saran dan pendapat orang yang sudah di istilah usaha bengkel. Mungkin teman-teman juga kurang tepat. Jadi lebih baik minta saran, sharing sebelum Anda buka usaha bengkel. Oke, terima kasih, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.